Perkenalkan, nama saya Nandan Niranjana dengan stambuk F5511935. Nah, di sini kita membuat video tentang dasar pemrograman C Sharp. Kita sini membuat videonya berkelompok. Dan adapun kelompok saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra, stambuk F5511913, prodi S1 Teknik Informatika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudio Liandi Kasim, stambuk F5511936. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Vendastofi dengan nomor stambuk F5511901. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmawan, stambuk F5511931. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar C# dan apa itu Net Framework, kemudian sintaks pada C# dan bagaimana cara menulis komen. Sebelum masuk ke pengenalan apa itu C# dan bagaimana cara menulis sintaks C# dan menulis komen, saya akan menjelaskan apa itu .NET Framework. .NET merupakan software development platform yang menyediakan berbagai framework atau kerangka kerja yang disediakan oleh Microsoft untuk pengembangan perangkat lunak pada Visual Studio. Oke. Adapun dua komponen dari .NET Framework, yang pertama Base Class Library atau BCL, dan yang kedua itu Common Language Routine atau bisa disingkat dengan CLR. Oke. Baik, sebelum masuk ke tahap yang pertama, pengenalan dasar tentang C#, saya akan membuat coding sederhana, yaitu space-nya saya kasih sembarang saja ya. Oke. Mas kelas diagram, salah kelas diagram, kelas program. Program masuk static void string kemudian kita tes debug. Nah, jika muncul seperti ini, tandanya berhasil ya teman-teman codingan kita. Oke. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan codingnya pada baris pertama, yaitu ada using system,
Using system fungsinya yaitu kita bisa menggunakan kelas dari sistem namespace. Baris kedua, baris satu, baris kedua yaitu namespace-nya. Fungsi dari namespace, nah ini berfungsi sebagai untuk wadah dari kelas yang akan kita buat. Selanjutnya masuk di bagian kelas. Nah, kelas adalah wadah atau metode yang kita gunakan untuk dalam coding yang kita buat ini, itu ini yang kita gunakan dalam kelas. Selanjutnya pada ini fungsi dari main berfungsi sebagai apapun yang berada dalam kurung kurawan ini akan dieksekusi oleh main. Selanjutnya ke sistem console readline. Ya, ini berfungsi sebagai printout atau untuk menampilkan dari kata yang ini. Oke, misalnya saya tampilkan ya. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Oke. Kemudian jangan lupa di setiap akhir diberi tutup titik koma. Jika kita tidak menggunakan using system, maka kita di sini harus menambahkan sistem. Namun di sini kita menggunakan kelas dari sistem, jadi kita tidak perlu lagi menuliskan using system, langsung saja tulis console readline untuk print out dari kata ini. Oke, maka mari kita tes debug lagi. Nah, berhasil ya teman-teman. Oke. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat komentar. Pertama kita buat dulu garis miring 2. Nah, kita ketikkan ini adalah komentar. Dan kita tutup kembali. Nah, ini akan jadi komentar dan tidak akan muncul saat kita debug. Nah, kemudian kita close-kan, kita hapus. Nah, kan tadi itu komentar cuma hanya satu baris ya, tidak bisa panjang. Jika ingin membuat komentar yang lebih dari satu baris, caranya seperti ini. Kita salah nih. Seperti ini ya teman-teman, maaf tadi salah. Nah, ini akan jadi komentar semua. Untuk menutupnya kita klik. Nah, ini akan tertutup dan tidak seperti ini seterusnya. Oke teman-teman, oke, itulah cara menuliskan komentar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan bagian selanjutnya. Ini saya akan membawakan 3 materi, yaitu yang pertama itu input, kedua itu escape karakter, yang ketiga itu adalah titipan string. Pertama kita ke input. Di sini di input ini kalau solve word line, dia akan ke sepanjang garis tersebut. Jadi
Nah, ini dia jadi redline. Kita coba, kalau kita coba lagi. Yang bawahnya kita akan buat konsol part right. Coba kita run. Nah, perbedaan. Jadi kita menggunakan wire line dan wire. Lanjut buat line. Ini kita bisa juga mengikut dengan kita langsung ke string. Kita juga bisa string string Yep. Ke depan
Nah, kita akan run. Nah, ini namanya nama depan, nama belakang. Selanjutnya juga kita gunakan untuk pemanggilan nama depan. Kita akan ke case. Ini tentang input. Escape karakter. Escape karakter kita akan cara caranya namanya hello nama. Pasti yang akan muncul itu hanya tanda. Nah, ini yang munculnya hanya dana. Bagaimana cara kita akan membuat yang muncul itu tanda petiknya juga harus muncul di filenya. Ini adalah taruh slice kutip. Kan? Nah, ini ya tip. Ini kita coba untuk kita coba untuk dua step. Kita coba tes. Nah, ini hasil di enter 2 kali dan di tab 2 kali. Itu penjelasan dari escape karakter. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penyisipan string. Nah, di penyisipan string ini kita akan menjelaskan tentang masukkan suatu string atau kata, suatu kalimat yang kita buat. Soalnya itu kita buat yang search-nya. Terus string kita nama sampel bikin teks baru buat lagi variabel berarti store variabel store di variabel ini kan hari adalah hari ini adalah harus
setiap variabelnya. Insert setelah itu kita buat di line keberapa akan kita tambahkan. Nah, 4, 8, 11, 12, 13, 14. Kita akan menambahkannya di line ke-15. Store. Ayo kita coba. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hari ini adalah hari ke-11. Ini adalah contoh string. Ayo kita akan cari. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teknik dan implementasi percabangan menggunakan bahasa C#. Sekarang percabangan yang saya pilih yaitu switch case. Switch case pada dasarnya hampir sama dengan perintah if else. Tetapi dalam penggunaannya, kondisi atau syarat hanya digunakan dengan data yang bertipe karakter ataupun integer. Perintah switch akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta yang berada pada case. Pembanding akan dimulai dari konstanta 1 sampai konstanta terakhir. Jika hasil dari kondisi terpenuhi dengan nilai konstanta tertentu, misalnya konstanta 1, maka statement 1 akan dijalankan sampai ditemukan break. Pernyataan break ini akan membawa proses keluar dari perintah switch. Hal ini dikarenakan agar eksekusi dilakukan pada kondisi yang terpenuhi saja. Jika hasil dari kondisi tidak terpenuhi dengan konstanta yang diberikan, maka pernyataan pada default akan dijalankan. Ya, langsung saja. Sekarang saya akan memberikan contoh kode program percabangan switch case. Bagian ini merupakan library yang berfungsi untuk memanggil library class dan method. Kemudian yang ini merupakan nama kode program yang kita buat. Kemudian class merupakan statement untuk mengelompokkan kode berdasarkan kelas. Di dalam kelas terdapat fungsi atau metode untuk utama dengan nama main. Fungsi ini akan dipanggil otomatis saat program dieksekusi. Di sini kita membuat percabangannya seperti ini. Memilih makanan kesukaan. Yang dimana pada saat kita memilih case pertama yaitu sate, maka akan muncul Anda memilih sate. Begitu juga saat kita memilih case nasi goreng atau bakso. Tetapi pada saat kita memilih makanan di luar dari daftar yang ada, maka akan muncul kalimat Anda akan memilih yang lain. Sekarang kita coba run saja ya. Nah, awalnya akan muncul seperti ini. Pada saat kita memilih makanan yang ada pada daftar, kita ketik sate di sini. Maka saat kita enter akan muncul kalimat yaitu Anda memilih sate. Kemudian jika kita memilih pilihan di luar dari daftar yang ada, misalnya kita pilih, saat kita enter, maka tampilan yang muncul yaitu Anda memilih yang lain.
Nah, seperti itulah kode program percabangan Sweetcase. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai teknik dan implementasi perulangan menggunakan bahasa C#. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai perulangan for. For digunakan untuk mengeksekusi sebuah bagian program secara berulang atau juga bisa disebut dalam range tertentu, sama saja dengan while dan do while. Dalam sebuah perulangan, eksekusi akan berhenti jika kondisi bernilai false. Nah, langsung saja saya akan memberikan contoh kode program perulangan for. Nah, ini dia kode programnya. Yang dimana for untuk integer b sama dengan 0 dan b lebih kecil atau sama dengan 9, maka nilai b akan diinkremenkan atau ditambah dengan 1. Console readline itu berfungsi untuk menuliskan atau menampilkan teks maupun angka pada saat program dijalankan. Langsung saja kita lihat hasilnya saat kode program dijalankan. Nah, di sini hasilnya mengapa dari angka 0 sampai angka 9? Karena sudah ditulis tadi pada kode program bahwa nilai B itu awalnya sama dengan 0. Kemudian angkanya itu tidak bisa melebihi dari angka 9, yaitu dilihat dari di mana B bernilai lebih kecil atau sama dengan 9. Dan jika angkanya melebihi dari 9, maka kode programnya akan berhenti karena setelah bernilai false. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teknik dan implementasi perulangan menggunakan bahasa C#. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknik dan implementasi operator menggunakan bahasa C#. Dalam membangun ekspresi sebuah program, kita pasti membutuhkan sebuah operator. Bahasa pemrograman C# memiliki berbagai macam operator, yaitu operator assignment, aritmatika, dan kondisional. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari operator pada bahasa C#, yaitu operator aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan modulus atau sisa dari pembagian. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk pada contoh kode programnya. Nah, inilah kode program yang telah saya buat. Pertama, kita mendeklarasikan variabel nilai 1 dan nilai 2, yang dimana nilai 1 bernilai 80 dan nilai 2 bernilai 20. Dan kita mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi atau modulus. Dengan rumusnya seperti ini. Penambahan yaitu nilai 1 ditambah nilai 2, pengurangan nilai 1 dikurang nilai 2, perkalian nilai 1 dikali nilai 2, pembagian nilai 1 dibagi nilai 2, dan sisa bagi yaitu nilai 1 persen nilai 2.
Yang sudah saya katakan tadi, console readline berfungsi untuk menuliskan atau menampilkan kata atau angka ya, pada saat kode program dijalankan. Nah, untuk mengetahui hasilnya langsung kita run saja. Nah, hasilnya seperti ini, yang dimana 80 ditambah 20 sama dengan 100, 80 dikurangi 20 sama dengan 60, perkaliannya 80 dikali 20 sama dengan 1600, dan 80 dibagi 20 sama dengan 4, sisa baginya itu sama dengan 0. Nah, inilah contoh kode program operator aritmatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan teknik implementasi array di C#. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang konsep dari array di C#. Array tersebut memiliki tujuan untuk menyimpan banyak data dalam variabel yang sama dan juga dalam satu tipe data yang sama. Dalam penerapan array tersebut, sering dilakukan jika seseorang harus menyimpan banyak data dalam satu tipe data. Di sini saya mengambil contoh 5 data dari nama-nama anggota kelompok saya. Di sini, dalam menggunakan array, kita harus mengetahui aturan dasar dari array. Untuk mendeklarasikan variabel array harus ditulis dengan cara memasukkan tipe data. Tipe data yang saya ambil di sini adalah string, kemudian masukkan variabelnya yaitu nama. Setelah itu kita masuk dalam proses assignment. Proses assignment adalah proses memasukkan data ke dalam array dan juga dilakukan untuk memberi ukuran array. Di sini terdapat 5 data dari nama-nama anggota kelompok saya. Kemudian ini merupakan nama-nama anggota dari kelompok saya, yaitu saya sendiri Claudio, kemudian Nanda, kemudian Arif, kemudian Nadia, kemudian Fitra. Setelah itu kita masuk dalam proses accessing. Proses accessing atau cara untuk mengakses data dalam array, namun yang harus diingat adalah awalan atau elemen pertama dari array bukanlah indeks 1, melainkan indeks ke 0. Selain itu, accessing juga termasuk merubah data dan juga menyimpannya. String nama. Di sini saya mengambil nama 1 yaitu Nanda. Kemudian jadi nama Ica. Titik koma. Kemudian console write line. Nama 1.
kemudian console write, tekan apa saja untuk melanjutkan. Akhiri dengan titik koma, kemudian console read key true. Nah, jika seperti ini, seharusnya output yang keluar dari konsep array tersebut adalah nama 3, yaitu yang bertempat di nama Nadia. Karena ini diawali dengan indeks 0, berarti Claudia adalah indeks 0, Nanda 1, Arif 2, Nadia 3, dan Fitra 4. Jika kita jalankan, maka outputnya adalah Nadia. Nah, di sini output dari array-nya adalah Nadia. Oke, sekian penjelasan tentang konsep dan teknik implementasi array di C#. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan teknik implementasi metode di C#. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dari metode di C#. Apakah itu metode? Metode atau biasa kita sebut sebagai metode merupakan kumpulan dari beberapa statement yang digabungkan menjadi satu seperti halnya sebuah grup yang melakukan tugas tertentu. Metode atau metode memiliki banyak kelebihan. Di antaranya adalah 1. Kodenya bersifat reusable, yang artinya kode tersebut dapat digunakan kembali. Yang kedua, mudah untuk menguji. Ketiga, modifikasi metode tidak mempengaruhi program pemanggil. Dan yang terakhir, metode dapat menerima lebih dari satu masukan yang berbeda. Untuk menggunakan metode pada bahasa pemrograman C#, kita perlu mendeklarasikannya terlebih dahulu, kemudian memanggil metode tersebut. Dalam pendeklarasiannya, metode C# harus memenuhi beberapa syarat, yaitu syarat yang pertama, tipe return atau pengembalian nilai, dan yang kedua, nama dari metode tersebut. Sebenarnya ada 3 syarat, namun syarat yang ketiga adalah opsional, yaitu daftar parameter. Bisa ada dan bisa tidak. Sekarang kita akan masuk dalam susunan kode dalam pendeklarasian metode di C#. Nah, sekarang saya akan membuat program yang berkaitan dengan metode di C#. Di sini terdapat void. Void berfungsi untuk memberitahu compiler bahwa metode di atas tidak mengembalikan nilai apapun. Nah, di bagian sini kita akan memasukkan nama atau identifier tampilkan teks. Di bagian sini kita akan memanggil metode sebanyak 5 kali. Kemudian kita akan menuliskan static void, yaitu nama identifiernya, yaitu tampilkan teks. Kemudian console write line. Di sini yaitu berfungsi sebagai metodenya yang akan dipanggil, yaitu
Saya akan mengisinya dengan kata-kata yaitu semangat belajar. Kemudian jangan lupa titik koma. Kemudian konsol tab key true. Nah, dari kode program sini, bagaimana cara memanggil metode tersebut? Untuk memanggil metode, kita cukup menuliskan nama metode yang telah dibuat. Seperti yang saya tampilkan, yaitu tampilkan teks. Nah, untuk pemanggilan metodenya telah berhasil, yaitu di sini pemanggilannya sebanyak 5 kali. Ini pemanggilan yang pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya akan habis. Oke, sekian dari penjelasan konsep dan teknik pengaplikasian metode di C#. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan teknik implementasi struktur di C#. Oke, apa itu struktur? Struktur atau struk pada bahasa pemrograman C# yaitu tipe data yang menyimpan beberapa data dengan default publik. Struktur bermanfaat untuk mengelompokkan sejumlah data dengan tipe yang berbeda. Oke, struktur program C# yang paling dasar terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian deklarasi pustaka, bagian kelas, dan bagian fungsi atau metode. Oke, pada bagian deklarasi pustaka, yaitu adalah bagian paling atas dari program C#. Pada bagian ini kita menuliskan pustaka atau library yang dibutuhkan dalam program. Oke, apa itu pustaka? Pustaka berisi sekumpulan fungsi, metode, kelas, objek, konstanta, dan variabel yang bisa kita gunakan ulang dalam program. Kemudian pada bagian kelas, bahasa pemrograman C# adalah bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasikan objek. Kelas adalah sebuah rancangan atau blueprint dari objek. Oke, pada bagian fungsi. Pada bagian ini, kita bisa menuliskan fungsi-fungsi dari program. Fungsi yang harus ada dalam setiap program adalah fungsi main. Jika tidak ada fungsi ini, program tidak akan bisa dijalankan. Karena fungsi main merupakan fungsi yang paling utama yang akan dieksekusi paling pertama. Oke. Oke, kita masuk ke kode programnya. Sini using system. Sini kita ganti jadi aplikasi penjualan buku komik. Oke. Dan sini kita masukkan ya. Oke. Program pertama C#. Oke. Ini kita ganti jadi selamat
Selamat datang di aplikasi kemudian konsol create. Oke, kita jalankan. Oke, jika dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Selamat datang di aplikasi penjualan buku komik. Oke, sini saya jelaskan sedikit. Pada program ini kita menggunakan 7 bagian penulisan program, yaitu deklarasi namespace, sebuah kelas, metode kelas, atribut kelas, dan sebuah metode main, dan pernyataan dan ekspresi dan komentar. Oke. Pada baris pertama yaitu using namespace, menggunakan kata kunci using berfungsi menyatakan namespace system dalam program C#. Oke. Kemudian baris berikutnya adalah menentukan deklarasi namespace. Namespace adalah kumpulan atau koleksi kelas yang digunakan dan aplikasi selamat datang sebuah namespace. Di sini saya jelaskan sedikit tentang programnya. Di sini programnya terdapat 7 bagian, yaitu deklarasi namespace, sebuah kelas, metode kelas, atribut kelas, sebuah metode main, pernyataan dan ekspresi, kemudian komentar. Pada baris pertama terdapat using system, yang mana using system berfungsi untuk menyertakan namespace system dalam program C#. Kemudian pada baris berikutnya terdapat namespace aplikasi penjualan buku komik, yang mana namespace adalah kumpulan atau koleksi kelas yang digunakan, dan aplikasi penjualan buku komik adalah sebuah namespace yang berisikan kelas penjualan buku komik. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu mendeklarasikan sebuah kelas dengan nama penjualan buku komik yang berisikan data dan definisi metode yang digunakan oleh program. Kemudian pada baris berikutnya adalah mendefinisikan metode main yang merupakan awal atau start untuk semua program C#. Saat program dijalankan. Kemudian pada baris berikutnya adalah terdapat tanda garis miring dan tanda bintang, yang mana ini adalah sebuah komentar atau remarks, yang mana ini diabaikan oleh compiler. Kemudian selanjutnya yaitu console write line selamat datang di aplikasi penjualan buku komik, yang mana pernyataan ini akan muncul di layar. Kemudian yang terakhir yaitu console write key, yang mana
berfungsi untuk agar program menunggu dan berhenti sampai dengan kita menekan sebuah tombol. Oke. Selanjutnya yaitu konsep variabel bertipe value dan bertipe reference. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai apa sih itu kelas dan objek pada OOP pada bahasa pemrograman C#. Sekarang kita akan mempelajari mengenai penyimpanan suatu tipe data dalam bahasa pemrograman C#. Dalam bahasa pemrograman C# dikenal dua macam tipe penyimpanan suatu data, yaitu value dan reference. Value type. Tipe data ini dapat dikatakan sebagai value type apabila menyimpan data dalam alokasi memorinya sendiri, dan yang dapat dikategorikan sebagai value type adalah semua tipe data numerik, chart, bold, date, enumerasi, dan semua struktur, bahkan apabila anggota atau membernya berupa tipe reference. Kemudian reference type, yaitu sebuah tipe data referensi berisikan suatu pointer, di mana pointer tersebut mengarahkan alokasi memori ke tempat yang lain untuk menyimpan data. Kemudian, dalam OOP atau Object Oriented Programming, reference type digunakan untuk menyimpan suatu objek dalam kelas. Memori yang digunakan tipe reference bisa disebut dengan nama heap, sedangkan alamat memori dari heap tersebut disimpan pada stack. Kemudian stack digunakan untuk alokasi memori statis yang mencakup semua jenis tipe nilai value type atau value type. Kemudian heap digunakan untuk alokasi memori dinamis yang mencakup objek khusus yang mungkin memerlukan memori tambahan selama runtime program. Oke, selanjutnya kita masuk ke programnya. Oke, kita jalankan. Ada yang error. Sistem busling. Plus motor dan Oke, sekarang kita jalankan programnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, sekarang di sini saya jelaskan sedikit tentang programnya. Pada kode program ini kita telah membuat kelas dengan nama motor yang mana mempunyai kelas member, yaitu yang pertama merek dengan tipe data string dan bersifat publik, kemudian tahun dengan tipe data int dan bersifat publik, kemudian harga dengan tipe data int dan bersifat publik, selanjutnya warna dengan tipe data string dan bersifat publik, kemudian metode beli dengan tipe void dan bersifat publik. Kemudian selain publik juga dapat menentukan anggota dari kelas atau kelas member menjadi privat atau protected. Apabila ini tidak menemukan hal tersebut, maka kelas member secara default bersifat private.